Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Ikhwah sekalian, ya, tidak pernah berhenti lisan kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Ya, kemudian juga nikmat kesehatan. Terlebih lagi adalah kita nikmat bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Ya. Maka bersyukurlah dengan memanfaatkan momen Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, ya, dengan mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril, kan itu. Karena pernah suatu ketika malaikat Jibril berdoa saat Rasul akan naik mimbar. Kata Jibril, syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalaha minhu falam yukfar lahu. Celaka seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu darinya, enggak kerasa sudah selesai Ramadan, kan gitu. Ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, artinya apa? Jibril mendoakan orang yang dikasih kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan tapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, padahal kan bulan Ramadan bulan yang diberkahi, ya, dari sisi pahala jelas diberkahi, ya, bulan yang dilipat gandakan pahala, ya, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ternyata dia hanya melewatkannya dengan kesia-siaan, bahkan dengan kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ikhwah sekalian, ya, satu nikmat yang Allah berikan ketika kita berada di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan baik, dengan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah sekalian, salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini adalah hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Tentunya berarti ya kurang lebih 4 hari lagi kita memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan ya. Ya, memasuki ya, yang orang mungkin malah sudah futur. Ya, orang malah sudah malas biasanya. Tapi yang dicontohkan Rasul malah apa? Lebih semangat lagi gitu. Ya, seharusnya kita mencontoh suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis riwayat Bukhari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk 10 hari terakhir apa yang dilakukan? Ya, beliau mengencangkan ikat pinggang, kemudian menghidupkan malamnya dan apa? Ya, dan membangunkan keluarganya. Ini yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti apa? Yang pertama beliau mengencangkan ikat pinggang, maksudnya di sini adalah menjauhi istri-istri beliau. Ya. Menjauhi istri-istri beliau. Bukan berarti menjauh atau istri-istri beliau atau kita mendekati istri di 10 hari terakhir itu haram, enggak kan gitu. Karena jelas orang berpuasa malamnya halal untuk apapun. Kalau siangnya jelas. Tapi kenapa Nabi memberikan contoh kepada kita beliau itu menjauhi istri? Ya, karena biasanya ikhwas sekalian orang yang berhubungan intim itu ya, lemes apa tambah semangat kira-kira Pak? Gitu. Ya, biasanya ya tambah lemes. Akhirnya apa? Mau ibadah males kan gitu. Maka Nabi ajarkan untuk al-aud dalam ibadah. Artinya apa? Beliau benar-benar fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 10 hari terakhir. Kemudian apa? Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat apakah Rasulullah begadang atau hanya mengurangi ya waktu tidurnya saja. Ya, masing-masing memiliki pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak begadang tapi mengurangi waktu tidurnya, karena pernah datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke istri-istri beliau kan gitu, nanya gimana sih ibadahnya Rasul. Ya, ternyata apa? Ya, diceritakan bagaimana semangatnya ibadah Rasul, maka 3 orang itu ka'annahum taqalu kan gitu. Mereka itu merasa kok sedikit banget ya ibadah kita dibandingkan Rasul. Akhirnya berikrar. Tapi ikrarnya tentunya tanpa ilmu kan gitu. Hanya sekedar melihat ini baik gitu kan. Nah, ini bahayanya kalau kita sekedar bilang ini baik kok kan gitu. Ya. Yang pertama berikrar saya akan sholat malam terus menerus gak akan tidur. Yang kedua berikrar saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka. Yang ketiga wala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. Nah, ini kan kelihatannya baik secara dohir, oh bagus ini ahli ibadah kayak gitu. Tapi didengar Rasul malah Rasul marah. Rasul malah menegurnya. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Kata mereka, iya ya Rasul. Ya, maka Rasul mengatakan amma inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Saya ini lebih takut, ya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Ya, jadi nilai ketakwaan saya lebih tinggi daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau. Maka siapa
yang enggan membenci jalanku, maka dia bukan bagian dari aku. Nah, di sini ikhwas sekalian menunjukkan Nabi mengatakan apa? Ya, amma ana usallil lail wa arkud. Aku itu sholat malam tapi aku juga tidur. Nah, di sini menunjukkan bahasanya beliau itu tidak begadang. Ya, cuman para ulama yang lain menyanggah itu kan di luar Ramadan kan gitu. Ya, adapun di dalam Ramadan maka beliau menghidupkan seluruh malam. Wallahu alam. Ya, masing-masing dalil ya menguatkan. Intinya beliau menghidupkan malam gitu aja lah. Ya, menghidupkan malamnya. Taib. Wa aiqadha ahlahu, dan yang ketiga apa? Beliau membangunkan keluarganya. Ya, artinya apa? Beliau ini ingin ya ketika kita mendapatkan kesempatan emas mencari malam Lailatul Qadar, bukan hanya dirasakan oleh beliau saja. Ya, tapi juga apa? Tapi juga dirasakan oleh keluarganya. Karena apa? Sesuai dengan pengamalan ya yang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan hanya dirimu tapi keluargamu juga. Taib ikhwas sekalian, ya, itu sekedar untuk memotivasi kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, tentunya motivasi yang lain adalah bahwasanya apa? Ya, di dalam 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar yang Nabi mengatakan man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang dihalangi dengan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang dengan kebaikan yang banyak. Ya. Nabi tidak mengatakan Lailatul Qadri ya sama dengan 1000 bulan, enggak ya. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, tapi bahkan apa? Khairun, lebih baik gitu kan. Ya, berarti menunjukkan apa? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ya kita beribadah di bulan-bulan yang lain. Ya, seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti dia ya beribadah ya, seakan-akan beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan dan lain sebagainya. Ya, maka jangan sampai kita ya kehilangan kesempatan emas ini. Mari di 10 hari terakhir kita semakin ngegas ya, semakin semangat ya, ketika orang-orang sudah memikirkan dunia kan gitu, biasanya kan gitu. Awal-awal semangat untuk ibadah. 10 hari terakhir yang dipikirin ya kira-kira kuenya apa aja buat pacetan kan gitu. Kira-kira bajunya mau beli yang mana, tapi kita harusnya semangat untuk ya berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Nah, masuk kepada tema kita kali ini ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang doa atau perintah bagi kita untuk berdoa, Pak. Karena tema kita adalah Ramadan, bulan berdoa ya. Dan yang namanya berdoa adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Bahkan Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis riwayat yang lain yang dengan sanad yang lemah, mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah itu kan. Bahkan apa? Ya, otaknya ibadah kata Nabi. Ya. Berarti apa? Maksudnya di dalam ibadah itu ya terkandung doa. Ya. Coba kalau kita sholat itu secara bahasa apa? Doa, Pak. Ya, dan isinya ya doa semua. Ya, kita berbicara surat Al-Fatihah ya ada doanya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ketika ya sujud, ketika ruku dan lain sebagainya,
Ya, ini adalah bentuk kita benar-benar mengaplikasikan doa di dalam ibadah kita. Makanya Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Ayatnya lengkapnya dikatakan apa? Ya, bahwasanya apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya aku itu dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu menjawab doanya orang-orang yang berdoa kalau dia doa, kan gitu. Berarti syaratnya Pak, berdoa dulu baru Allah akan mengabulkannya. Nah, ikhwah sekalian, ayat ini berada di dalam surat Al-Baqarah selepas berbicara tentang apa? Puasa. Ya, jadi ayat-ayat tentang puasa dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, dan ayat-ayat lainnya ternyata disisipi ayat ini, yaitu ayat tentang doa. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir bahwasanya tidaklah Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa karena doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ucapan Ibnu Katsir ini sesuai ya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud, bahwasanya Nabi mengatakan salasatun la yuraddu du'auhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. Siapa saja mereka? Al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, makanya ketika menjadi seorang pemimpin dan dia melakukan keadilan, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wasaimu hatta yuftir. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Ya, sampai dia itu berbuka. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa da'watul madlum. Dan doanya orang-orang yang terdolimi. Berarti Nabi SAW menyebutkan 3 doa yang tidak akan tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, dan orang yang terdolimi. Ya, orang yang terdolimi. Ya. Nah di sini berarti orang yang berpuasa doanya tidak akan tertolak. Ya. Nah, dikuatkan juga dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak, yaitu saat berbuka puasa. Ya, inda fitrihi, saat berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa, ini adalah waktu ya untuk apa? Untuk kita berdoa, Pak. Ya, meskipun mungkin makanan sudah terhidang di depan kita, kalau bisa siapkan, tengadahkan tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Dalil yang lain yang menguatkan atau perintah kita untuk berdoa adalah surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya,
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian berkata, apa perkataannya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Ya, aku pasti akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Nah, ya, bagian yang pertama mengatakan berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Bagian yang kedua Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina, dalam keadaan terhina. Nah, ikhwah sekalian, ayat ini menunjukkan apa? Ya, hendaknya kita itu berdoa. Karena perintah di dalam fikih atau di dalam usul fikih, al-amru yufidul wujub. Perintah itu menjadikan wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Di sini Allah mengatakan ud'uni. Berdoalah kepadaku. Berarti ini perintah kita untuk berdoa, dan Allah memerintahkan kita berdoa dengan satu jaminan, astajib lakum. Ya, aku pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya, tapi kalau kita nggak doa, berarti dikatakan oleh Allah ini apa? Sombong. Gitu. Merasa nggak butuh sama Allah, Pak. Makanya ayatnya mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku. Kayaknya nggak butuh Allah kita. Kita nggak doa, ya berarti seakan-akan nggak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Maka ini dikatakan sebagai orang yang sombong. Ya, orang yang seperti ini apa yang terjadi? Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan rendah. Ini perintah untuk berdoa. Di dalam hadis-hadis Nabi pun banyak perintahnya. Ya, di antaranya hadis riwayat Muslim, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi. Yaitu hadis dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir di antara kalian, baik itu manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di satu lembah, ya, di satu tempat, fasa'aluni, lalu mereka semua minta kepadaku, ya, dari orang pertama sampai akhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku sampaikan, aku kabulkan permintaan mereka, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Maka kekuasaanku yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti apa? Seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ya, jarum dicelupkan ke lautan, ditarik, kan paling yang ya terbawa itu hanya sedikit, nggak banyak. Ya, tidak banyak. Tidak mengurangi air di laut, ibarat kata gitu. Nah, demikianlah orang kalau semuanya berdoa, Pak. Jangankan yang ada di sini semuanya minta sama Allah.
Bahkan orang pertama sampai terakhir minta sama Allah dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka ikhwas sekalian, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaqul, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, maka hendaknya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Dan Allah mengatakan wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku akan bersamanya. Ya, dan aku akan bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Berarti ikhwas sekalian, orang yang berdoa menghasilkan ma'iyatullah. Orang yang berdoa akan menghasilkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan wa ana ma'ahu idza da'ani, aku akan bersamanya kalau dia berdoa kepadaku. Ya, bukan berdoa kepada yang lain. Nah, ini. Ya, namun ikhwas sekalian harus diperhatikan makna ma'iyatullah itu apa gitu kan. Kebersamaan Allah itu apa? Kadang kita ya mendengar ada orang ya memiliki keyakinan Allah itu menyatu dengan makhluk kan gitu. Saya ini sudah menyatu dengan Allah, maka saya nggak perlu puasa gitu. Ya, kalau ditanya kok nggak sholat, oh saya derajatnya sudah hakikat kan gitu. Ya, dalilnya apa? Oh ini ma'iyatullah. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama dan lain sebagainya. Maka kita katakan kebersamaan Allah ini maksudnya kebersamaan di dalam ilmunya Allah dan kedekatan Allah, bukan Allah menyatu dengan makhluk. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi membantah mereka apa maksud dari kebersamaan di sini, bukan Allah itu masuk ke dalam tubuh makhluk, naudzubillah. Ya, tapi maknanya adalah bahwasanya Allah itu dekat dengan kita dan Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh kita. Ya'lamu kha'inatul a'yun, ya, wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui ya yang tersembunyi dalam mata kita. Ya. Dan Allah juga mengetahui apa yang ya terbetik di dalam hati kita. Maka Allah tahu. Ya. Makanya ikhwas sekalian, ya inilah yang menjadikan bahwasanya karena Allah tahu yang ada di dalam hati kita, yang namanya niat nggak perlu diucapkan. Allah tahu apa yang kita inginkan, Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang mau kita lakukan apa itu Allah tahu. Nah, ini untuk mendudukan makna ma'iyatullah, makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang lain, ya banyak sekali dalil tentang doa, ya karena kita berbicara doa maka kita ya selami seluk-beluk doa ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallahi bid-du'a. Kata Nabi, sesungguhnya doa itu bermanfaat, Pak, bagi yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, kan gitu. Nah, ini manfaat ini. Ya, ketika kita terjadi musibah kita berdoa, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku. Allahumma jurni fi musibati misalnya. Bermanfaat. Atau yang belum terjadi. Ya begitu keluar, ya Allah saya mau naik ya kendaraan, mohon selamatkan saya. Bermanfaat. Maka doa itu bermanfaat bagi yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Fa'alaikum, kata Allah, maka hendaknya wahai hamba-hamba Allah,
berdoalah kepada Allah. Ya. Nah ini. Ya. Tetapi ikhwas sekalian, memang doa itu bermanfaat. Teruslah kita berdoa. Ya, perbanyaklah kita berdoa, karena kalau kita minta sama Allah, semakin kita minta sama Allah, Allah tuh cinta sama kita. Ya. Dalam sebuah syair disebutkan, ya, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjab, gitu. Syair mengatakan, janganlah kalian meminta kepada anak Adam sebuah kebutuhan, tapi mintalah kepada yang pintunya nggak pernah tertutup. Kita kalau minta sama manusia itu mungkin sekali dua kali masih wajar, ya, tapi kalau terus-terusan minta, ya gedek kita Pak pasti. Ya, ini orang udah dikasih kok masih terus minta. Ya, ada pengemis ya datang misalnya, yang sama orangnya 1 hari 2 hari, tapi tiap hari datang, ya kita juga bisa jadi akan marah. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya, setiap hari kita minta, Allah akan ya menyukai dan menyayangi kita. Makanya Allahu yaqdabu in ta'alahu, ya, wa bunayya Adam hina yus'alu yaqdab. Allah itu marah kalau engkau enggak berdoa. Nah ini berarti kebalikannya, kalau kita berdoa Allah cinta. Allah itu akan marah kalau engkau meninggalkan doa. Tapi anak Adam apa? Ya, ketika kita terus-menerus meminta malah akan marah. Makanya dalam hadis, dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, ya, maka Allah akan marah dan murka kepadanya. Ya, oleh karena itu ikhwas sekalian, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah apapun. Utlubu ma syi'tum fa innahu ala kulli syai'in qadir, kan gitu. Ya, mintalah kepada Allah apapun itu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohlah para nabi, ya, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam misalnya, ketika selesai melakukan dosa, apa dosanya? Memakan buah yang terlarang, ya, maka seketika itu dia menyesal. Beliau menyesal. Ya, kemudian apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dia, agar mengampuni Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kata Nabi Adam. Ya, kami telah berbuat zalim ya Allah. Ya, maka kalau engkau tidak mengampuni kami termasuk orang yang rugi. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ya. Nabi Nuh berdoa agar menghancurkan kaumnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Ya. Maksudnya doa Nabi Nuh ini apa? Setelah Allah mengatakan bahwasanya kamu itu sudah berhenti, artinya ketika kamu berdakwah mereka tidak ingin mengikutimu lagi, gitu. Jadi bukan berarti Nabi Nuh nggak sabar kok minta, ya, apa, kaumnya itu dibinasakan, enggak. Permintaan Nabi Nuh ini terjadi setelah Allah mengatakan mereka ini nggak mungkin mengikutimu. Begitu Allah sudah mengatakan demikian, ya Allah, ya, la tadar alal kafirina, ya Allah jangan sampai, ya, la tadar alal ardi minal kafirina dayyar, jangan sampai di muka bumi ini ada orang kafir lagi. Karena kalau dibiarkan mereka ada di dunia ini, yang terjadi apa? Ya, mereka akan terus, ya, bermaksiat kepadamu, mereka akan terus tidak melakukan ketaatan kepadamu. Ya, akhirnya Allah kabulkan dengan mengirim banjir besar. Dan banjir ini menghancurkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya, manusia yang ada di muka bumi ini kecuali yang mengikuti
perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Berarti doanya Nabi Nuh terkabul. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Namun ikhwas sekalian, ya, yang namanya berdoa itu tadi kita katakan doa itu bermanfaat. Ya, bagi yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Tetapi ya, anna du'a innama yanfa'u bi syurutin khamsah. Doa itu bisa bermanfaat dengan 5 syarat. Siapa yang ingin mendapatkan manfaat dari doa, maka ikuti 5 syarat ini. Fa'alaihi an yuhaqqiqa hadhihi syurut. Ya, hendaknya mereka ini merealisasikan syarat-syarat ini. Asyartul awal al-ikhlas fid du'a. Syarat yang pertama jelas ikhlas dalam berdoa. Ya, ini tentu ya menjadi syarat utama. Wa huwa an tatawajjaha biqalbika wa lisanika ilallah. Yaitu engkau apa? Mengarahkan hatimu dan lisanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlisina lahuddin." Ya. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya, berarti ini syarat, Pak. Ya, syaratnya adalah agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ya, mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dari sisi berdoa kok ada nggak keikhlasan di situ, ya, dia ini masih tetap ya apa berdoa tapi ada kesyirikan, entah riya dan lain sebagainya, ya doanya tidak akan bermanfaat. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Abdullah ibnu Abbas apa? Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah, jelas. Syarat yang kedua itu adalah mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita lihat adab-adab berdoa yang dicontohkan Nabi itu seperti apa gitu. Ya. Karena banyak di sana berdoa tetapi tidak ada contohnya dari Nabi. Entah itu kalimatnya mungkin, ya, atau isinya, atau mungkin adabnya. Seperti biasanya apa? Berdoa didahului dengan ya surat apa biasanya, Pak? Ya, Al-Baqarah. Ya, banyak. Al-Fatihah. Lah ini kan nggak ada contohnya gitu. Ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pembuka dan penutup doa dengan ya Al-Fatihah, ini tidak ada contohnya. Ya. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari berdoa, hendaknya kita berdoa dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita ini berdoa dengan hal-hal yang tidak ada contohnya. Kemudian syarat yang ketiga, athiqatu billahi wal yaqini bil ijabah. Percaya kepada Allah dan yakin akan dikabulkan doanya. Ya. Jadi benar-benar ya, yakin, percaya kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah itu maha mengabulkan doa. Jangan kita ini setengah-setengah dalam berdoa, kira-kira Allah ngabulin gak ya? Enggak. Tapi harus muncul keyakinan agar doa kita ini terkabulkan dan bermanfaat, maka yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, kalau kita sakit misalnya, udah lama sakit, ya, jangan kayaknya Allah nggak bakal nyembuhin saya, nah kan gitu. Ini berarti ada satu sisi putus asa. Ya. Maka doa itu tidak akan
bermanfaat. Lama nggak dapat anak misalnya, wah kayaknya memang saya ditakdirkan nggak punya anak, minta sama Allah gitu kan. Ya, jangan takut. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan ya doa-doa kita. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Ya, jadi perintah dari Rasul, berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita berdoa, ya berdoa aja lah, yang penting nyoba-nyoba berdoa. Nah ini nggak ada keyakinan. Allah kabulkan syukur nggak, ya udah. Nah, ini. Ya, berarti dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah hudurul qalbi ya wal khusyu'. Kalau berdoa itu ya usahakan hatinya hadir, Pak. Khusyuk dalam berdoa. Ya. Jangan sampai kita berdoa yang diucapkan apa, hati kita kemana. Nah ini berarti nggak hadir hatinya. Makanya apa? Adanya kehadiran hati. Ya. Makanya ikhwah sekalian, Nabi mengatakan i'lamu, ketahuilah ikhwah gitu. Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin gitu. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya, dari hati yang lalai. Makanya kali kita minta, ya Allah saya pengen surga, tapi hatinya nggak ke situ gitu loh. Ya, nggak takut dengan neraka, nggak pengen surga. Berarti apa? Hatinya lalai di situ. Makanya yang kita ucapkan dengan hati itu selaras kalau kita berdoa. Ya. Nah ini, makanya ikhwas sekalian dalam berdoa kan selalu kita katakan, ya dalam berdoa juga ada skala prioritas, gitu kan. Skala prioritas kita dalam berdoa apa? Ya akhirat. Ya, karena doa itu kan ada kandungan dunia atau akhiratnya. Berarti yang kita prioritaskan apa? Kandungan akhirat dulu dong. Karena wal akhiratu khairun, wah kok akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita minta, ya, yang diminta adalah kebanyakan harusnya akhirat dulu. Apa permintaan akhirat? Ya, kita meminta kepada Allah surga, kan gitu. Kita meminta dijauhkan dari api neraka. Itu yang kita minta pertama. Minta diampuni dosa-dosanya. Minta diselamatkan dari sirat. Minta agar timbangan amalnya berat. Itu yang kita minta. Ya. Kadang orang minta tapi isinya dari awal sampai akhir isinya dunia semua, kan gitu. Ya Allah saya minta kekayaan, ya Allah saya minta mobil, ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya pengen nikah lagi dan lain sebagainya, kan gitu. Isinya apa? Dunia semua. Nah ikhwas sekalian, ya padahal dunia adalah faniyah, kan gitu. Ya, kalau Allah sudah ngabulkin selesai. Tapi kalau akhirat kita minta, insya Allah Allah akan ya menjadikan itu kekal sampai akhirat. Maka ikhwas sekalian, syarat yang keempat adalah kalau kita berdoa ya bukan hanya di lisan saja, tapi hati juga khusyuk. Hati juga selaras dengan yang kita minta. Nah, kemudian apa? Syarat yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Berazam dan jazam, Mbak. Ya. Artinya jangan setengah-setengah, tadi yang sudah kita katakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a," kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Apabila kamu berdoa atau salah seorang di antara kalian berdoa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, Pak. Falyazim, ya, di dalam berdoa. Wala yaqul, jangan sampai kalau kita berdoa itu ada istisna. Apa istisna?
Ya, misalnya kita mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini misalnya. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, berikanlah kepadaku misalnya. Ya. Ya Allah, kalau engkau mau, silahkan kabulkan doa saya misalnya. Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berkehendak misalnya. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya, ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Nah, ini enggak. Dalam berdoa itu tidak disandarkan dengan atau menambahkan dengan kehendak Allah. Tapi minta, benar-benar minta. Ya, beda kalau kita misalnya besok saya datang insya Allah dengan kehendak Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau minta sama Allah sungguh-sungguh Pak. Ya Allah, berikanlah saya uang kalau kamu mau. Lah ini nggak sungguh-sungguh namanya. Tapi bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Makanya ya Nabi mengatakan ya jangan sampai kalau kita berdoa itu Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Tapi bersungguh-sungguhlah dan perbesarlah keinginanmu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang memaksa. Fa innahu la mukriha lahu. Bagi Allah tidak ada yang memaksanya. Ya. Nah, inilah 5 syarat ya supaya doa kita bermanfaat. Nah, selanjutnya kita sebutkan adab-adab berdoa ya supaya kita doanya terkabul. Ya, kalau waktunya cukup kita sebutkan penghalang terkabulnya doa. Naam. Mungkin ikhwas sekalian, beberapa adab mungkin sudah dipahami, tapi kita sekaligus murojaah. Apa saja sih adab-adab dalam berdoa? Ya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an yabda'a du'aahu bihamdillahi wassalati ala Rasulillah. Supaya doa kita bermanfaat dan terkabul, adabnya apa? Awali doa kita dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Jadi nek jenengan niki berdoa jangan langsung ya Allah gitu kan. Ya. Saya minta ini sama minta ini, tapi awali dulu dengan memuji Allah. Awali dulu dengan ucapan sholawat kan gitu. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya. Jadi salah satu tempat sholawat adalah sebelum berdoa. Ya. Nah, ini jangan sampai kita ini salah. Ya, sebagian orang sholawat tapi ya di tempat-tempat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ada ucapan Ustadz kalau kamu pengen mobil, pegang mobilnya ucapkan sholawat. Nah, ini bukan tempatnya gitu. Ya, jadi sekali lagi di dalam beribadah harus ya benar-benar ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buat-buat Pak gitu kan. Ya, jangan membuat-buat. Memang Allah bisa jadi mengabulkan. Oh, saya benar kok Ustadz. Saya pegang mobil Kijang, saya sholawatin 100 kali, besoknya saya beli. Ya, bisa jadi Allah akan memberikan itu, tapi bukan menjadi itu sebagai legalisasi. Oh, berarti sholawat benar, enggak. Ya, karena bisa jadi seseorang tapi Allah kasih. Ya, ini berarti ya, bagi Allah ini mengundur-undur dosa atau mengundur-undur hukuman bagi dia. Ya, naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, sholawat itu tempatnya salah satunya adalah sebelum berdoa. Jadi kalau kita berdoa kita bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, atau yang lainnya. Ya. Hadisnya mana? Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berdoa, tapi dia tidak mengucapkan sholawat dalam doanya. Maka Rasul tiba-tiba mengatakan ajilah hada. Orang ini tergesa-gesa nih gitu. Orang ini tergesa-gesa. Lalu Rasul memanggil orang tersebut, ya sini gitu. Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa tsana alaihi.
thumma liyusalli 'alan nabi, thumma liyad'u ba'du bima syaa. Nabi kemudian mengajarkan orang tersebut, kalau kamu ingin berdoa, kalau kamu mau berdoa, mulailah dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Ini yang pertama. Kemudian apa? Kemudian ucapkan sholawat atas Nabi. Baru selepas itu berdoa sesuai yang kamu kehendaki. Sila. Nah ini berarti apa? Perintah. Ya, bahwasanya kalau kita ingin dikabulkan doanya, ya ucapkan pujian dan sholawat. Ya, di saat yang lain, ya, di saat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang memuji Allah, ya, memuji dan menyanjung Allah. Lalu orang tersebut mengucapkan sholawat, ya. Tapi apa? Ternyata dia tidak berdoa. Ya, dia hanya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Selesai, dia nggak berdoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, Ud'ullah tujab wasal tuta. Kamu sudah ngucapin sholawat, sudah memuji Allah, berdoalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kasih. Nah ini, ya berarti yang pertama Nabi ya mendengar orang berdoa tanpa pujian dan sholawat. Sekarang Rasul mendengar orang mengucapkan pujian dan sholawat tapi nggak berdoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu harusnya berdoa, karena doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kamu harusnya meminta karena permintaanmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ikhwas sekalian, Ali bin Abi Thalib mengucapkan satu perkataan dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, bahwa Ali mengatakan kullu du'ain mahjubun anis sama hatta yusalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap doa yang kita panjatkan masih terhalang menembus langit. Tertutup, Pak. Setiap doa yang kita panjatkan terhalang menembus langit, kata Ali bin Abi Thalib. Sampai apa? Sampai diucapkan sholawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kalau kita berdoa tanpa pujian dan sholawat, seakan-akan doa tersebut tidak akan tembus langit. Gimana biar tembus? Ucapkan pujian dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, an yad'uwa fir raha wa syiddah ayyudawimu 'ala du'a. Hendaknya ketika kita itu terus berdoa dalam keadaan lapang dan sempit. Artinya terus berdoa, jangan putus kita berdoa. Ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan li ghairihi, Rasul bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal qurabi falyuksirid du'a fir raha. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya saat dalam kondisi sempit, saat kesulitan, ya, saat benar-benar membutuhkan pengabulan doa, maka perbanyaklah doa saat lapang. Perbanyaklah doa saat lapang. Nah, maka di sini ikhwas sekalian, sebagaimana dalam hadis apa? Ya, Nabi pernah mengatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala saat kita lapang, maka Allah akan mengenali kita saat kita sempit. Nah, demikian, Pak. Ya. Kita ini kalau lagi sehat, lagi banyak uang, lagi mungkin ya kondisi lapang, lupa kadang nggak berdoa. Seakan-akan berpikirlah nggak perlu doa, saya lagi dalam kondisi bahagia, enggak.
Jadi seakan-akan yang ada pikirannya doa itu baru kita panjatkan saat kita sempit, saat kita sakit, saat kita miskin dan lain sebagainya. Tidak. Ya, yang ada adalah kita diperintahkan untuk terus berdoa, jangan berhenti, Bang. Kita ambil contoh. Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya. Beliau dimakan oleh ikan dan masuk ke dalam perut ikan. Berarti apa? Dalam kondisi sempit. Ya, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kegelapan perut ikan dan lain sebagainya. Dikabulkankah oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kabulkan. Allah selamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan. Kenapa Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus? Allah sebutkan hikmahnya di dalam surat Shafat ayat 144. Allah katakan apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus bukan orang yang terus bertasbih, terus berdoa kepada Allah saat dia lapang, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Bisa jadi Nabi Yunus itu akan terus berada di perut ikan sampai hari kiamat. Ini Allah yang berbicara. Jadi apa? Nabi Yunus akan terus berada di perut ikan sampai hari kiamat kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak ingat Allah saat kondisi lapang. Maksudnya seperti itu. Makanya apa? Kenapa kok masih berada di perut ikan sampai hari kiamat? Kok nggak hancur? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk memakan jasadnya para nabi, baik itu bumi dan yang lain sebagainya. Jadi ikan itu hanya sekedar diperintahkan Allah untuk memakan Nabi Yunus, tapi tidak bisa menghancurkan tubuhnya Nabi Yunus. Karena tubuhnya para nabi itu terjaga. Nah, maka ikhwas sekalian, ini bisa pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa kalau kita lapang terus mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita saat sempit. Makanya di dalam sebuah hadis, sebuah asar disebutkan bahwa para malaikat itu kalau ada orang nggak pernah berdoa kepada Allah saat lapang dan lain sebagainya, kemudian dia minta kepada Allah, maka bisa jadi doa yang kita panjatkan ini asing di mata penduduk langit. Ini suaranya siapa kan gitu? Kok baru dengar kata. Malaikat akan merasa asing. Allah pun demikian. Maka ikhwas sekalian, agar kita dikabulkan doanya saat kita sempit, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita lapang. Kemudian di antara ada berdoa, jangan mendoakan keburukan kepada keluarga kita, harta kita, anak kita atau diri kita. Kenapa? Dikhawatirkan saat kita berdoa keburukan ternyata bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Dikhawatirkan bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Makanya ikhwas sekalian, terutama kepada anak-anak kita gitu. Jangan sampai senakal-nakalnya anak kita, jangan terucap dari lisan kita keburukan. Jangan terucap dari lisan kita keburukan untuk anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafikum minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan kau doakan keburukan dirimu sendiri. Jangan kau doakan keburukan anakmu. Jangan kau doakan keburukan terhadap hartamu. Jangan sampai kita mengucapkan satu doa itu bertepatan dengan apa? Dengan waktu terkabulnya doa sehingga Allah mengabulkannya. Kita contoh saja. Juraij kan gitu.
Jurayj yang dia bersolat kemudian diundang atau dipanggil oleh ibunya, satu kali nggak nyaut. Ya, besoknya dipanggil lagi oleh ibunya lagi sholat, lebih mentingin sholat. Besoknya manggil lagi, lebih mentingin sholat. Ibunya terucap, ya Allah, jangan kau matikan Jurayj kecuali ketemu dengan pelacur, kan gitu. Dikabulkan, ternyata terkabul doanya. Ya, maka ikhwas sekalian, Jurayj itu tidaklah meninggal kecuali setelah bertemu dengan para pelacur. Makanya ketika Jurayj dibawa dan melihat pelacur, Jurayj tersenyum. Loh, kok malah tersenyum? Karena inilah berkat doa ibunya. Ya. Ada seorang ulama, kakinya pincang, ya, kakinya pincang. Dia menceritakan, kenapa kaki saya bisa pincang? Karena pada saat kecil saya pernah bermain-main dengan anak ayam. Saya pegang anak ayam tersebut, saya patahkan kakinya. Ya, ibunya ngelihat. Ya, tiba-tiba karena saking jengkelnya, anak ayam kok kakinya dipatahin. Ya, ibunya terucap, ya semoga kakimu pincang. Ya, makanya seketika itu dia bangun, berdiri, terjerembab kakinya, langsung pincang dan sampai dewasa dia pincang. Ya, maka ikhwas sekalian, hati-hati dalam berdoa. Jangan doakan keburukan. Ya, entah itu kepada diri kita sendiri, ya, atau harta kita, atau anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di antara ada berdoa, ya, adalah hendaknya kita menangis di dalam berdoa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, an yabki fi du'aihi min khasyatillah. Berdoalah dengan kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, sering ya orang itu kalau berdoa di kuburan, ya mungkin di samping kuburan dan lain sebagainya, datang ke kuburannya wali, itu bisa sampai khusyuk banget gitu loh. Ya benar-benar ya benar-benar dia ini meminta, tapi mintanya salah gitu kan. Ya bahkan mungkin sebagian sampai menangis di samping kuburan. Ya, tetapi begitu minta sama Allah teriak-teriak gitu. Amin dan lain sebagainya, kan gitu. Kayak nggak ada adabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal kita itu dilarang untuk mengeraskan suara saat berdoa. Ya, bolehlah kita berdoa dengan ada suara, tapi minimal terdengar oleh telinga kita dan lain sebagainya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendengar para sahabat ada yang berdoa dengan suara keras, ya, Nabi mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, tenangkanlah kalian, tenangkanlah diri kalian. Kenapa? Innakum la tad'una asaman wala ghaiban. Kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau tidak ada. Allah itu ada, Allah tidak tuli. Ya. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian ini berdoa kepada zat yang maha mendengar, zat yang dekat, ya, dan dia atau Allah selalu bersama kita. Makanya ikhwas sekalian, usahakan kita kalau berdoa itu, terutama ketika kita menyadari dosa-dosa kita. Sadari dosa-dosa kita, ya Allah, dosa-dosaku sangat banyak. Usahakan menangis, Pak. Kenapa? Kalau kita nangis karena takuti dosa-dosa kita, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala, maka air mata ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Air mata ini tidak akan, ya, atau air mata inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lan yalijan nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk surga
seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini enggak akan masuk tidak akan masuk neraka, salah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Ini. Ya. Dalam hadis yang lain, ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa itu? Satu, ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang kedua adalah mata yang berjaga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga perbatasan ribat fi sabilillah. Ya, maka ikhwas sekalian, usahakan ketika kita berdoa nangis, Pak. Ya. Begitu kerasnya hati kita, sulit nangis. Nah, ini bahaya ini. Kalau hati sudah tertutupi dosa-dosa yang ada, sulit biasanya untuk menangis. Tapi hati yang lembut adalah hati yang mudah menangis. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sebab keselamatan adalah apa? Wabki ala khotiatika. Salah satu sebab keselamatan engkau menangisi dosa-dosamu. Nah ini ikhwas sekalian, ya hendaknya kita apa? Ya benar-benar ketika kita berdoa khusyuk dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, ya di antara adab berdoa adalah hendaknya kita bertawasul dengan tawasul yang syar'i, kan itu. Ya, karena tawasul itu ada tawasul yang syar'i, ya ada tawasul yang tidak syar'i. Tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan nama-nama Allah. Ya, tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan amal soleh. Ya, tawasul dengan nama-nama Allah misalnya, ya Allah, ya Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya, ya Ghafur, ighfirli, ya Rahman, irhamni. Nah ini. Dan jangan sampai salah nama, Pak. Ya, kita mintanya nama Maha Pengampun tapi permintaannya agar dibalas misalnya. Contoh misalnya, ya Ghafur intaqim min fulan, wahai Zat yang Maha Pengampun, tolong balaslah fulan, kan gitu. Nah, ini enggak cocok berarti. Jadi nama itu harus cocok dengan yang diminta. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh. Nah, ini tawasul yang syar'i. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 53 Allah mengatakan, Rabbana amanna bima ansalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasulmu, tulislah kami bersama orang-orang yang syahid. Ya, jadi kita boleh berdoa misalnya mengatakan apa, ya Allah dengan keislamanku kabulkanlah permohonanku dan lain sebagainya. Ya Allah dengan keimananku kepadamu dan lain sebagainya. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh, boleh Pak. Tapi jangan bertawasul dengan ya apa? Zat-zat yang tidak ada contohnya. Ya, dengan kedudukan Nabi misalnya. Ya, dengan apa? Ya, nama wali-wali dan lain sebagainya, bisayyidi fulan. Ya, dengan nama ini dan lain sebagainya, maka ini jelas tawasul yang syirik. Ya, terkadang orang meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Ini jelas sebuah ya kesyirikan. Ya. Syiriknya double Pak, bisa jadi. Kok double? Ya, yang pertama jelas kita nggak tahu Syekh Abdul Qadir ada di mana, kan gitu. Berarti kalau kita minta ya Syekh Abdul Qadir, seakan-akan satu dia maha mendengar, kan gitu. Iya kan? Padahal kita nggak tahu ada di mana Syekh Abdul Qadir. Yang kedua jelas mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, hati-hati dengan tawasul. Ya, jadikan kita bertawasul dengan tawasul yang syar'i. Kemudian ikhwas sekalian, saya tutup kajian ini dengan mawani doa sedikit. Ya, penghalang-penghalang doa. Yang pertama adalah ya isti'malul haram. Menghalangi doa kita terkabul adalah ya memakan yang haram.
ya, menggunakan sesuatu yang haram, baik itu makanan, minuman atau pakaian atau gizi kita dari yang haram. Ya, dalilnya jelas, ya, ketika Rasul menyebutkan ada seseorang mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangan itu berarti sebab terkabulnya doa. Kemudian apa? Ya, dia itu penuh dengan debu. Dia penuh dengan debu. Sudah gitu dia dalam kondisi safar. Ini kan sebab terkabulnya doa semua. Tapi apa? Ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dengan yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Fa anna yustajabu lidzalika. Maka ya ikhwah sekalian, hati-hati dengan yang haram. Haram itu bisa dari apa? Ya, haram cara mendapatkannya atau haram zatnya. Dua-duanya bisa dikatakan haram. Kemudian ikhwah sekalian, ya, di antara tertolaknya doa adalah kita berdoa ada unsur dosanya dan unsur memutus tali silaturahim. Nabi mengatakan la yazalu yustajabu li abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Akan terus dikabulkan doa seorang hamba selama doanya tidak terdiri dari dosa dan memutus tali silaturahim. Emang ada maksudnya doa mengandung dosa itu apa? Ya artinya doanya itu tergantung dosa. Seperti kita atau ada orang mau maling, ya Allah tolong saya bisa dapat hasil yang banyak, kan ini berarti dosa, Pak. Orang mau berzina, ya Allah saya mau berzina, tolong ya mudahkanlah, nah ini berdosa, Pak. Tidak boleh, jelas. Atau doa mengandung memutus tali silaturahim, maka ini juga tidak akan terkabul, ya, tidak akan terkabul. Kemudian apa? Supaya doa kita terkabul jangan tergesa-gesa. Baru berdoa, saya berdoa terus nggak dikabul-kabulkan. Ini namanya tergesa-gesa, Pak. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, malam yastajil, selama doa itu tidak tergesa-gesa akan dikabulkan. Sahabat nanya, maksudnya tergesa-gesa itu apa? Yaitu kalimat saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Da'autu falam yustajabu li. Saya berdoa nggak dikabulkan lagi. Nah ini, ya, maka ini namanya apa? Tergesa-gesa. Dan terakhir, mawani'ud doa adalah banyaknya dosa dan maksiat bisa menghalangi terkabulnya dosa. Maka ya kesyirikan yang kita lakukan bisa menghalangi terkabulnya doa. Dosa-dosa yang kita lakukan, kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua termasuk meninggalkan atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau beramar ma'ruf nahi munkar, atau la yusyikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kalian meninggalkan amar ma'ruf tapi apa? Allah turunkan iqab, yaitu engkau berdoa ternyata tidak dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah maghrib ya. Sudah maghrib. Baik, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.